dari besar. Kenapa? Karena dia ibu asuh dari sejak kecil. Jadi kalau ibu asuh dari sejak kecil itu seperti saudara kita. Jadi agak lebih longgar aturan mainnya, walaupun tetap kita harus menjaga batas-batasnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan, oh ya bentar. Gimana nak? Gitu kan, karena sudah kenal dari kecil, memang dia dari kecil kita asuh, apalagi serumah dengan kita, sudah seperti anak kita sendiri, seperti keluarga kita. Tapi tetap sepatutnya lah kita menjaga batas-batasnya. Wallahu a'lam. Gini soalnya Bu, jangankan kepada anak orang lain gitu, kepada anak kandung sendiri. Kalau ibu punya anak laki-laki, kan seorang ibu tidak boleh menampakkan lekuk tubuhnya kecuali ditutup area, paling enggak area dada sampai dengan separuh pahanya itu kan. Itu. Jadi depan anak laki-laki kandungnya sekalipun gitu. Itu harus nutup area sini sampai separuh paha. Jadi enggak boleh mentang-mentang anak kandung sendiri terus dibuka vulgar gini, enggak boleh. Tetap harus itu. Ya, kalau anak udah mulai masuk usia mumayyiz, ya itu seperti itu. Ya, apalagi ini bukan anak kita, walaupun dia kita asuh dari sejak kecil. Artinya batas-batas itu tetap kita perhatikan, walaupun tidak seketat kalau dia tidak kita asuh dari sejak kecil gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Iya, kalau dia bukan mahram. Kalau dia bukan mahram. Makanya kalau bisa anak angkat itu dimahramkan. Dimahramkan dengan cara bagaimana? Istrinya nyusui kalau bisa. Supaya dia mahram dengan anak laki-laki yang dia susui itu, atau kalau dia perempuan supaya dia mahram dengan bapaknya, sebagai kan anak susu, karena dia anak susuannya istri kan gitu. Ya bagaimana caranya supaya keluar? Kan ada caranya sekarang. Tanya sama dokter, itu ada ahlinya. Kalau orang dulu kalau masih ada ya itu ada jamunya itu. Ada jamunya supaya keluar asinya. Ya, kalau saya dapat cerita dari seorang, ada jamaah itu cerita, dia sebenarnya nggak keluar ASI sebenarnya, cuman anak angkatnya itu sengaja disusoni. Lama-lama katanya keluar itu dengan izin Allah itu. Iya. Apa? Ya nggak tahu itu. Itu ada yang cerita ke saya. Iya, disep terus. Itu lama-lama keluar katanya dengan izin Allah. Saya nggak tahu deh itu. Saya bukan ahlinya, cuman yang saya tahu kalau orang dulu punya ramuan, tak jamoni bojoku metu, dikasih jamu keluar itu. Ya, saya nggak tahu itu, wallahu alam. Kalau dokter katanya sudah ada teknologinya katanya, supaya memproduksi ASI itu ada katanya. Wallahu alam bisawab. Atau kalau saya punya kawan itu beliau seorang ustadz ngangkat anak. Nah, anaknya kan laki-laki, otomatis kan dengan istrinya bukan mahram. Alhamdulillah qadarallah beliau ini punya adik perempuan yang sedang menyusui. Ya udah disisukan ke adiknya kan. Otomatis kan dia ini statusnya anak susuan adik kandungnya kan. Nah, otomatis juga berarti kan dia mahram dengan si ibunya ini mahram. Iya. Iya, dengan budenya, iya. Ya nyusu ke bulenya, betul. Iya, bule angkat otomatis yang ibu angkat ini menjadi mahram dengan, karena kan dia anak susuannya adik kandungnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam mazhab Syafi'i sependek yang saya pelajari, kriterianya umurnya di bawah 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Bukan 20 tahun ke atas ya. Kalau 20 tahun ke atas bahaya. 2 tahun ke bawah ya. Terus kemudian nyusunya 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Ya, netek pada ibu yang sama sampai dia puas, lepas 1. Nanti netek lagi kenyang, lepas 2. 3 sampai 5 kali kenyang. Ya, 5 kali kenyang. Bukan 5 kali kenyot, bukan 5 kali kenyang. Jangan salah ya, bukan 5 kali kenyot tapi 5 kali kenyang. Ingat itu betul, itu fikih nih Bu, fikih. Ya, terus kemudian sependek yang saya pelajari juga neteknya langsung. Jadi bukan yang pakai ya dot ya. Ya, walaupun
dalam fikih kontemporer ada yang mengatakan ya tetap itu anak susuan asal dipastikan tuh susu dari ibu yang sama gitu dalam 5 kali kenyang. Makanya kan Bang ASI itu boleh, tidak apa-apa. Ya dia tidak akan berpengaruh kepada anak susuan kalau memang itu bercampur dari susu ibu-ibu yang lain yang nggak jelas itu. Misalkan kan ada dari ibu susu yang macam-macam lah istilahnya gitu. Makanya yang sah itu yang dari satu ibu itu yang sampai 5 kali kenyang. Itu maksudnya. Allah alam. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i sependek yang saya baca ya itu harus nyusu langsung. Gitu. Kalau nggak langsung ya tadi pakai dot ada khilaf, ada beda pendapat yang saya tahu. Dan sekarang ada istilah Bang ASI itu kan. Ya kalau kita ngambil dari ASI orang berarti dia anak susuan ibu itu. Ya kalau memang terbukti berulang-ulang bisa jadi memang. Makanya yang paling aman memang nyusu langsung itu. Itu. Yang kalau nyusu langsung jelas ibunya itu kan jelas itu. 5 kali kenyang tapi ya. Ingat tadi 2 tahun bukan 20 tahun ke atas. Terus kemudian apa tadi? 5 kali kenyang ya. Nggih, monggo. Sebentar Bu Popi. Jenis kelamin apa Bu? Harus diverifikasi itu. Harus diverifikasi. Misalnya, nah itu kan kejadian kan begitu nikah nggak pernah dikumpuli ternyata suaminya perempuan ternyata. Karena kejadian itu ya itu dia yang di media itu kan. Tapi ya kok bisa lolos gitu loh. Iya otomatis batal. Bukan dibatalkan otomatis batal itu. Otomatis batal. Makanya mesti diverifikasi. Verifikasinya ayo buka dulu. Ya enggak gitu juga, cuman ya harus diverifikasi lah. Makanya kan gini Bu, kalau saya sering bilang ke jamaah itu di antara rukun nikah itu adalah mempelai pria asli, mempelai wanita asli, harus sampai kata asli. Gitu. Dan sedang tidak terikat hukum larangan menikah. Misalnya bukan saudara sesusuan, bukan saudara kandung dan seterusnya itu. Dan si istri tidak dalam status sebagai istri orang lain misalnya, itu harus jelas. Nonton. Ya, jadi kalau misalnya ibu bertemu dengan orang yang transgender itu dan dia aslinya laki-laki, walaupun dia berhijab sebagaimana perempuan, ibu tetap harus memperlakukan sebagai laki-laki. Walaupun dia berada di barisan ibu misalnya. Itu seperti itu misalnya ya misalnya. Iya. Monggo Bu Dona. Karena gini al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembalikan kepada asalnya. Kalau asalnya laki-laki ya kembalikan pada hukum laki-laki. Ya. Ya kan dia seperti dimakamkan sebagaimana laki-laki kan, walaupun dalam wasiatnya dia ingin dimakamkan sebagai wanita kan, tapi diperlakukan sebagai laki-laki karena kembali pada hukum asalnya. Iya, kembali pada hukum asalnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembali kepada asal muasalnya. Kalau asalnya laki-laki ya kembali kepada hukum laki-laki. Itu seperti itu. Nggih monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Apa yang kedua kakek nenek gitu? Kenapa kakek nenek? Ya. Terus? Oh, baik. Ya, baik. Nggih. Nggih. Jalan-jalan supaya dia kasih pencerahan solusinya dia supaya
Sudah kawin, sudah kawin. Ya bukan nikah namanya kawin. Bukan nikah namanya kawin. Beda keyakinan kan? Kalau beda keyakinan bukan nikah, kawin. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang kalau Nabi itu kalau ibarat di satuan ibu misalnya gitu, suami ibu misalnya itu di keanggotaan suami ibu misalnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu Nabi itu. Jadi Nabi itu pangkat di sisi Allah sebagai Nabi dan Rasul itu jabatan fungsionalnya. Misalnya sebagai kasat reskrim, sebagai ya kasat lantas atau apa itu Rasul. Nah, jadi Nabi itu dia punya derajat tingkat tingkat derajatnya di sisi Allah dia tinggi. Tapi tidak semua Nabi punya tugas fungsional, gitu loh. Nah, tugas fungsional itu Rasul, yaitu harus menyampaikan risalah. Nah, jadi tidak semua para Nabi itu punya risalah. Tidak semua para Nabi itu punya risalah. Enggak semuanya dapat kitab suci, enggak semuanya dapat suhuf, enggak semuanya dapat suhuf. Jadi enggak semuanya punya syariat sendiri gitu loh. Enggak semua Nabi itu punya syariat sendiri. Nah, yang punya syariat sendiri itu para Rasul itu. Nah, makanya tidak semua Nabi Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Nah, jadi tidak semua Nabi punya SK menyampaikan risalah. Tapi semua Nabi berdakwah. Total Nabi itu ada 124.000. Ya, dalam Sahih Bukhari. Ada 124.000. Itu totalnya. Yang wajib kita ketahui 25 itu. Yang 25 itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Nah, Rasul itu punya risalah yang harus disampaikan. Sebagian mereka punya kitab suci, sebagian hanya suhuf. Ya, jadi mereka punya syariat sendiri. Ya, sementara kalau para nabi itu biasanya membantu Rasul biasanya. Para nabi itu membantu Rasul aja biasanya. Jadi dia tetap berdakwah, membantu para Rasul yang ada. Karena tidak semua bintang 4 itu punya jabatan fungsional. Gitu. Tidak semua bintang 4 itu punya jabatan fungsional. Kayak di kampus kan juga sama, ada yang cuma dosen, ada yang dosen merangkap misalnya dekan, rektor, warek dan seterusnya itu. Semacam itu. Tidak ada masalah kan Nabi dan Rasul laki-laki, toh sebetapapun para Nabi dan Rasul itu laki-laki kan ibunya tetap perempuan. Iya. Iya memang. Sebenarnya ada beda pendapat Ibu, kayak misalnya Siti Maryam itu Nabi atau bukan itu beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu Nabi, ada yang mengatakan beliau itu adalah Siddiqah, Siti Maryam itu. Tapi pendapat yang paling kuat para Nabi dan Rasul itu laki-laki. Tapi sebetapapun Nabi dan Rasul itu laki-laki, tetap ibunya perempuan. Kecuali Nabi Adam. Gak usah khawatir. Pokoknya wanita itu ras paling kuat, nggak akan kalah. Tenang aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas menjadi Nabi dan Rasul itu pilihan. Nah, ya Allah milihnya itu ya sudah. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan apakah ketemu dengan kakek nenek kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Asal seiman ketemu insya-Allah. Asal sama-sama min ahli rahmah ketemu. Hadisnya riwayat Ibnu Mubarak. Hadisnya Hasan, ada yang mengatakan sahih. Asal seiman dan satu frekuensi min ahli rahmah ketemu. Kayak semacam reunian nanti itu. Ya, ketemu. Yang kedua, walaupun kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Tadi apa? Oh, tadi kawin beda keyakinan. Ya otomatis pernikahannya batal. Kalau batal, al-butlanul atharu fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti status hubungannya kalau dalam Islam bukan suami istri itu. Itu maaf kumpul kebo. Ya, jadi hukumnya sama dengan zina kalau begitu itu. Iya muslimah. Tadi wanita muslimah toh? Iya, ini.
Gini. Bagus. Memang di Al-Maidah ada aturan begini. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlu kitab, itu memang ada pembenaran. Namun, saya ulang sekali lagi, di sini ulama masih ada beda pendapat. Karena ada yang mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi sekarang ini sudah bukan ahlu kitab lagi. Karena ahlu kitab itu dari Bani Israel. Kalau bukan dari Bani Israel bukan ahlu kitab, kata pendapat yang mengatakan itu. Tapi enggak juga sih. Wong Nasrani Najran itu kan bangsa Arab. Itu oleh Allah masih disebut sebagai ahlu kitab dalam Al-Quran. Berarti mereka masih ahlu kitab. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan mereka bukan ahlu kitab lagi karena enggak ada kitab Injil dan Taurat yang asli. Dari zaman Nabi memang sudah enggak ada yang asli, tapi masih disebut sebagai ahlu kitab. Berarti kalau kita merujuk pada pendapat-pendapat yang ada itu, berarti pendapat yang paling kuat, sependek yang saya pilih dan saya pahami, masih diperkenankan seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab yang baik-baik. Tapi ada lanjutannya. Tapi tolong diperhatikan bahwa itu tidak lebih baik. Yang lebih baik itu tetap yang seiman. Kenapa? Kan gini loh Bu, harapannya kan kalau laki-laki muslim menikahi orang ahlu kitab itu kan nanti anaknya ikut agama bapaknya. Nah sekarang kan dominasi perempuan tinggi. Iya, sehingga itu artis titik-titik yang saya sebut mereknya kan, dari 3 anaknya, anak laki-lakinya ikut agama bapaknya. Yang pertama perempuan ikut agama ibunya. Yang terakhir, yang tengah-tengah malah nggak jelas kan, kadang ke bapaknya, kadang ke ibunya kan gitu. Dan kan repot ini. Padahal kan targetnya kan masuk Islam gitu. Walaupun kita ya tahu sendirilah yang kita lihat apa yang terjadi. Satu. Dan yang kedua, ya kalau dia umur panjang, kalau dia tiba-tiba mati, istrinya hamil dia mati, ikut siapa anaknya? Ya mesti ikut ibunya, kan seperti itu. Nah, makanya tetap dihitung dari manapun sepatutnya ya cari yang seagama lah gitu. Iya. Oh iya itu lebih baik. Itu Al-Baqarah 221 kalau itu. Tadi yang saya bilang itu di Al-Maidah. Kalau itu Al-Baqarah 221 itu. Betul tidak salah Ibu, tidak salah. Iya. Didoakan terus saja, bisa dengan suratul Fatihah misalnya, mohon pada Allah semoga dia melek hatinya dan sadar dengan kesalahannya bahwa tindakan dia ini bukan pernikahan. Ini kumpul kebo ini itu. Itu batil, enggak benar. Ya di Fatihah ya aja, di Fatihah. Mohon pada Allah mudah-mudahan dia sadar tobat. Amin insyaallah mudah-mudahan. Nggih. Terus Borobudur, Sleman. Itu Sleman kan Borobudur, terus kan dekat dengan Sleman, ada Sleman itu. Terus itu daerahnya apa namanya? Borobudur itu daerah apa? Enggak, Borobudur itu daerah apa namanya? Magelang apa namanya? Daerahnya apa namanya? Saya lupa itu. Ya apalah namanya itu. Gini. Di dalam kisah negeri Sabak, karena kalau kita bicara Nabi Sulaiman itu enggak ada hubungannya dengan Sleman Yogyakarta, enggak ada. Satu dulu. Dan insya Allah nggak ada hubungannya dengan Borobudur yang di Magelang itu, nggak ada. Kenapa? Karena kisah dalam Al-Quran tentang negeri Sabak, Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis itu erat hubungannya dengan Ahqaf. Ahqaf itu Yaman. 7 gunung yang dipakai bendungan itu di Yaman. Dan sampai sekarang masih ada Ahqaf itu. Makanya kan berarti itu kejadiannya pasti Yaman. Jadi bukan di daerah Sleman, bukan. Nangge. Ya, jadi insya Allah mitologi tentang Candi Borobudur itu adalah bikinan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis atau apa, itu enggak benar insya Allah itu. Nah, dan itu Sleman tuh yang murni Sleman, bukan enggak ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman, enggak ada. Insya Allah ngaten. Kenapa? Karena intinya yang ada di Al-Qur'an itu erat hubungannya dengan Ahqaf itu. Yang negeri Sabak yang dipimpin oleh Ratu Balqis itu erat hubungannya dengan Ahqaf. Nah, Ahqaf itu adanya di Yaman. Berarti itu kejadian di Yaman dan sekitarnya. Ngeten. Apa?
Sebagaimana dulu sekarang juga masih bisa. Kan jin itu gini. Jin itu dengan materi aslinya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jin dengan materi aslinya itu nggak bisa nyentil kita aja nggak bisa. Nyentil kita, nyubit kita, apalagi membunuh itu nggak bisa. Tapi kalau jin itu sudah dibekukan, dia melakukan laku tirakat tertentu sampai dia bisa masuk ke dimensi kita, maka jadilah dia seperti ngangkat istana Ratu Balqis itu. Itu jin yang sudah dibekukan. Itu yang Ifrit bilang saya bisa ngangkat, itu jinnya sudah materinya jin itu sudah dibekukan menjadi dimensi 3 yang dengan izin Allah bisa mengangkat itu. Gitu loh. Ya termasuk cerita-cerita legenda yang ada di negeri kita itulah misalnya. Tapi saya ulang sekali lagi, terlepas dari semua itu, intinya satu, bahwa kita ini tetap makhluk yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Ya, kita nggak boleh minder dengan bangsa jin. Satu. Yang kedua, jin itu cengeng. Makanya sering orang kalau dengar jin itu mesti seringnya nangis lah. Ya, karena mereka cengeng satu. Dan mereka lemah. Aslinya mereka lemah. Untuk bisa mematahkan sendok, kalau kita cukup dengan 2 tangan gini aja. Kalau mereka bisa jadi butuh ribuan jin. Itu seperti itu. Nah, makanya kita nggak usah terlalu ya saya kira itu wallah. Tapi kalau ibu nanya apakah mungkin, ya masih mungkin sebagaimana dulu mungkin, sekarang juga masih mungkin insyaallah. Ya kan mereka berumur panjang Bu. Jangan-jangan yang ngomong ke Nabi Sulaiman Ifrit itu sama masih hidup, jangan dia misalnya. Ya kan kita nggak tahu. Kan mereka kan umurnya panjang. Bangsa jin itu, kalau misalnya ada bangsa jin meninggal di usia 300 tahun, itu tetangganya pada ngomong, kasihan masih kanak-kanak meninggal gitu. Tidak hanya banyak, banyak. Banyak bawahnya. Ya tidak bisa, saya nggak tahu, yang jelas banyak. Kenapa? Karena seandainya kita diizinkan bisa melihat mereka, barangkali tidak ada satupun jengkal tanah yang kecuali ada mereka pasti itu. Itu seperti itu. Cuman kita harus bertetangga dengan baik bersama mereka. Artinya apa? Ya jangan ganggu mereka. Makanya Nabi wanti-wanti apa? Wanti-wanti jangan kencing di lubang-lubang yang ya takutnya itu ada jinnya misalnya gitu. Terus kalau kita datang ke tempat-tempat yang sekiranya itu nggak ada penghuninya, kita tetap ucap salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin misalnya gitu. Baca doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin misalnya. Iya enggak apa-apa, cuman ada baiknya kita tetap ucap salam. Assalamu alaina. Kan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau soal ganggu atau tidak ganggu tergantung siapa mereka. Ibu maunya boleh apa enggak boleh? Ya. Oh susah ngapalin, udah Pak. Kalau susah ngapalin nggak apa-apa. Cuman memang kalau yang saya tahu, kalau kita datang ke daerah yang kita tidak ada, yang di situ nggak ada penghuninya yang tampak, maksudnya kita sunnahnya ngucap salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian ya begitulah itu. Intinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup ya, jin itu selama tidak ganggu ya dia bukan setan. Tapi kalau ganggu namanya setan. Baru kita sikapi, kita hadapi kalau kita.